Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 7. Di video ini kami akan menjelaskan tentang tantangan pembelajaran di era digital pada jenjang pendidikan SMA atau SMK berdasarkan teori Piaget dan Vygotsky. Adapun anggota kelompok kami yaitu Rahmaria Muhrani, Ahsan Munadi, Mikael Herianto Tulak, dan Muhammad Harida Saputra. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam dunia pendidikan, menuntut tenaga pendidik untuk mengadaptasi metode pembelajaran yang lebih inovatif dan interaktif. Di SMK 1 Surabaya, tantangan utama yang dihadapi adalah kesiapan guru dalam menguasai teknologi, serta kesenjangan akses digital di kalangan peserta didik. Berdasarkan teori perkembangan kognitif Piaget, siswa SMK berada pada tahap operasi formal, yang memungkinkan mereka berpikir secara abstrak dan logis, tetapi tetap membutuhkan bimbingan dalam memahami konsep baru. Sementara itu, teori konstruktivisme sosial Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dan scaffolding dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, strategi pembelajaran harus disesuaikan agar dapat mendukung perkembangan kognitif siswa secara optimal, termasuk melalui penerapan pelatihan teknologi bagi guru, serta peningkatan akses digital untuk seluruh peserta didik. Selanjutnya yaitu teori perkembangan Jan Piaget. Teori Piaget mengenai perkembangan kognitif memberikan batasan kembali mengenai kecerdasan, pengetahuan, dan relasi anak didik dengan lingkungannya. Struktur yang dibentuk oleh kecerdasan, pengetahuan sangat subjektif waktu masih bayi dan masa kanak-kanak awal dan menjadi objektif dalam masa dewasa awal. Perkembangan cara berpikir dari masa bayi sampai usia dewasa. Tahapan perkembangan menurut teori Jan Piaget. Yang pertama yaitu masa sensorimotor, 0 sampai 2 tahun. Anak mengalami dunianya melalui gerak dan inderanya serta mempelajari permanensi objek. Yang kedua yaitu praoperasi, 2 sampai 6 tahun. Anak memulai kecakapan motorik. Yang ketiga, operasi konkret, 7 sampai 12 tahun. Anak mulai berpikir secara logis. Yang terakhir yaitu operasi formal, 13 sampai 17 tahun. Adanya penalaran abstrak. Selanjutnya yaitu teori perkembangan Vygotsky. Prinsip dalam teori konstruktivisme Lev Vygotsky dikemukakan oleh Ormond bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menggunakan fungsi mental mereka untuk meningkatkan pembelajaran ingatan dan penalaran logis. Tahapan perkembangan menurut teori Vygotsky. Yang pertama yaitu zone of proximal development. Menurut Vygotsky, SPD merupakan jarak antara tingkat perkembangan aktual dengan ditentukan oleh pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat potensi pembangunan yang ditentukan melalui pemecahan di bawah bimbingan orang dewasa atau bekerja sama dengan rekan yang lebih cakap. Yang kedua yaitu scaffolding. Scaffolding sangat erat kaitannya dengan SPD, yaitu sebuah teknik untuk mengubah level dukungan selama sesi pengajaran. Orang yang lebih ahli, guru atau peserta didik yang lebih mampu menyesuaikan jumlah bimbingan dengan level kinerja murid yang telah dicapai. Yang ketiga yaitu bahasa dan pemikiran. Perkembangan manusia terjadi melalui alat-alat kultur, bahasa dan simbol-simbol yang kemudian diteruskan dari satu orang ke orang lain atau sering disebut dengan transmisi alat-alat kultur. Bahasa tidak hanya untuk komunikasi sosial, tetapi juga untuk merencanakan, memonitor perilaku mereka dengan caranya sendiri dinamakan pembicaraan batin atau pembicaraan privat. Adapun gambaran umum peserta didik dalam kasus yang dikaji adalah SMK 1 Surabaya, di mana peserta didik berasal dari latar belakang yang beragam dengan tingkat pemahaman teknologi yang berbeda-beda. Siswa pada jenjang ini umumnya berada dalam tahap operasi formal menurut Piaget, sehingga mereka mampu berpikir logis dan abstrak, tetapi tetap membutuhkan bimbingan dalam mengaplikasikan konsep pembelajaran berbasis teknologi. Sebagian besar siswa telah terbiasa menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, namun belum sepenuhnya memahami bagaimana memanfaatkannya untuk pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu, pendidik memiliki peran penting dalam membantu mereka mengembangkan keterampilan digital yang relevan.
Adapun tantangan pembelajaran yang dihadapi yaitu yang pertama, kesenjangan akses teknologi. Tidak semua siswa memiliki akses perangkat digital dan jaringan internet yang memadai, sehingga terjadi ketimpangan dalam penerapan pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua, kurangnya pelatihan bagi guru. Banyak tenaga pendidik yang belum mendapatkan pelatihan yang cukup untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, menyebabkan kurangnya pemanfaatan metode digital yang optimal. Yang terakhir yaitu kesulitan adaptasi terhadap metode pembelajaran baru. Beberapa siswa masih terbiasa dengan metode pembelajaran konvensional, sehingga mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran digital. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya pendekatan strategis dalam penerapan metode pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan karakteristik perkembangan peserta didik. Selanjutnya yaitu identifikasi tahap perkembangan. Berdasarkan teori Piaget, siswa di SMK berada dalam tahap operasi formal, yang berarti mereka mampu memahami konsep abstrak tetapi tetap membutuhkan dukungan dalam penerapan praktisnya. Oleh karena itu, metode pengajaran harus menekankan latihan berpikir kritis melalui diskusi dan pemecahan masalah berbasis proyek. Sementara itu, dalam perspektif teori Vygotsky, interaksi sosial dan scaffolding sangat penting dalam memastikan efektivitas pembelajaran berbasis teknologi. Guru perlu membimbing siswa secara bertahap sehingga mereka mampu belajar secara mandiri. Selanjutnya yaitu ada implikasi terhadap pembelajaran. Yang pertama yaitu pelatihan penggunaan teknologi. Guru perlu diberikan pelatihan secara berkala tentang penggunaan platform digital, pengelolaan kelas daring, dan teknik pembelajaran interaktif. Yang kedua yaitu penyediaan materi digital yang terstruktur. Guru dapat membuat modul digital atau video pembelajaran yang dapat diakses kapan saja oleh siswa. Yang ketiga yaitu pendekatan differentiated learning. Karena tidak semua siswa memiliki tingkat literasi digital yang sama, guru harus menerapkan pembelajaran yang dipersonalisasi berdasarkan kemampuan individu siswa. Yang terakhir yaitu mentoring dan bimbingan. Untuk membantu siswa beradaptasi dengan model pembelajaran mandiri, guru sebaiknya menyediakan sesi mentoring atau konsultasi secara rutin. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran penyesuaian metode pembelajaran. Yang pertama yaitu pelatihan dan workshop rutin. Guru diberikan pelatihan tentang penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran. Sekolah bekerja sama dengan pihak eksternal untuk menyediakan pelatihan bagi tenaga pendidik. Yang kedua, kolaborasi antar guru. Guru yang sudah mahir dalam teknologi membantu rekan-rekannya yang masih mengalami kesulitan. Sekolah mendorong pertukaran pengalaman dan praktik terbaik dalam penggunaan teknologi digital. Yang terakhir yaitu pemanfaatan pembelajaran digital. Guru didorong untuk menggunakan digital seperti Google Classroom dan berbagai aplikasi pembelajaran daring. Digital seperti ini digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas pembelajaran. Adapun contoh penerapan dalam kelas. Yang pertama, pelatihan dan workshop rutin. Sekolah mengadakan workshop bulanan tentang penggunaan Google Classroom dan Kahoot. Guru matematika mengikuti pelatihan tentang GeoGebra untuk membuat simulasi interaktif dan menjelaskan konsep geometri. Setelah pelatihan, guru menerapkan materi yang dipelajari dengan memberikan latihan soal berbasis digital kepada siswa. Adapun yang kedua yaitu kolaborasi antar guru. Contohnya, seorang guru bahasa Inggris yang sudah terbiasa menggunakan Google Form untuk kuis daring berbagai pengalaman dengan guru sejarah. Mereka bekerja sama untuk membuat soal berbasis pilihan ganda dan esai di Google agar siswa dapat berlatih dengan lebih interaktif. Guru sejarah pun mulai menerapkan metode ini dalam evaluasi belajar siswanya. Dari pembahasan yang sudah dibahas, adapun kesimpulannya yaitu teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, menuntut guru dan siswa untuk beradaptasi dengan metode pembelajaran yang lebih inovatif. Berdasarkan teori Piaget, siswa SMA atau SMK berada dalam tahap operasi formal dan membutuhkan strategi pembelajaran yang menstimulasi pemikiran kritis mereka. Sementara itu, teori Vygotsky menekankan pentingnya scaffolding untuk mendukung perkembangan siswa. Oleh karena itu,
Pembelajaran berbasis teknologi harus disertai dengan dukungan yang memadai dari tenaga pendidik agar dapat memberikan hasil yang optimal. Berikut rekomendasinya. Yang pertama, memberikan pelatihan teknologi kepada guru secara rutin. Yang kedua, mengembangkan materi digital yang sudah diakses oleh siswa. Yang ketiga, mengadopsi metode blended learning untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan infrastruktur digital di sekolah agar seluruh siswa dapat mengakses teknologi dengan lebih mudah. Dan yang terakhir yaitu memberikan mentoring bagi siswa agar mereka lebih siap dalam menghadapi pembelajaran digital. Berikut referensi-referensi dari jurnal yang kelompok kami dapatkan. Baik, itulah pembahasan dari kelompok kami mengenai tantangan pembelajaran di era digital pada jenjang pendidikan SMA atau SMK berdasarkan teori Piaget dan Vygotsky. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.